Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Julpian Yusmana. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP 10 Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak. Hari ini saya akan membahas tentang kesimpulan dan refleksi modul 1.1 terkait dengan koneksi antar materi. Ya, materi yang akan kita bahas yang pertama yaitu biografi KHD, 6 pokok pikiran KHD, trilogi pendidikan, dan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Biografi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suwarningrat. Beliau lahir pada Kamis Legi 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara berasal dari keluarga bangsawan Purwo, Pakualaman, Yogyakarta. Beliau menamatkan pendidikan dasar di Eraweci Lachi School. Sekolah ini merupakan sekolah dasar khusus untuk anak-anak yang berasal dari Eropa. Ia sempat melanjutkan pendidikan di kedokteran Stopia, namun ia tidak menamatkannya karena kondisi kesehatan yang buruk. Walau gagal menjadi dokter Stopia, Suwardi Suwarningrat tidak berhenti begitu saja. Ia kemudian banting setir menjadi jurnalis dan bergabung dengan beberapa organisasi penggerak nasional seperti Budi Utomo, Serikat Islam, dan Identity Party. Pendidikan zaman kolonial menjadi langkah perjalanan pendidikan Indonesia sebelum kemerdekaan dan peran sekolah taman siswa sejak pendiriannya di tahun 1922. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. 6 pokok pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pendidikan sebagai tuntunan kodrat alam dan kodrat zaman, petani buka tabulasa, budi pekerti, dan berhamba pada anak. Pendidikan sebagai tuntutan maksudnya Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan memberi tuntunan atau menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam konteks sosial budaya, menuntun diwujudkan dalam keteladanan guru dalam proses pendidikan, baik keteladanan sikap, karakter, dan perilaku. Karena anak belajar dari apa yang mereka lihat dan rasakan. Menuntun juga berarti mendidik dan mengajar anak sesuai potensi, minat, dan bakatnya. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Jadi, pendidikan harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, karena kedua hal ini tidak dapat dipisahkan dalam diri anak. Seorang anak telah memiliki kodrat alam atau potensi, bakat, atau kemampuan yang unik, berbeda-beda suatu sama yang lainnya, sehingga guru diharapkan mampu memfasilitasi mereka agar bisa tumbuh maksimal sesuai jenjang usia mereka. Pembelajaran akan menjadi menyenangkan jika dilakukan sesuai dengan kodrat anak, yaitu bermain, sementara kodrat zaman bagaimana seorang guru mampu membimbing anak agar siap hidup mandiri dalam zaman yang terus berubah. Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan bahwa guru itu sebagai petani. Jadi guru menanam benih-benih yang perlu, lalu menyiangi, merawat, dan mengurusi taman atau tanaman itu hingga dewasa. Guru memiliki andil utama dalam pembentukan tanaman sehingga nanti panen yang dihasilkan bisa memuaskan. Sehingga guru ibarat petani yang menyiapkan lahan, memupuk, mengairi, dan membersihkan hama agar bibit tumbuh subur, berbunga, kemudian berbuah. Jadi petani dapat mengupayakan tumbuhnya bibit dengan sebaik-baiknya. Tetapi tidak dapat mengubah kodrat bibit menjadi tanaman lain. Demikian juga guru. Guru dapat mengupayakan bertumbuhnya potensi anak dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak dapat mengubah kodrat anak. Selain itu juga, Ki Hajar Dewantara dalam pemikirannya
prinsip bukan tabula rasa, bahwa anak adalah seorang individu, bukan kertas kosong. Anak lahir bukan kertas kosong yang bisa diisi oleh orang dewasa sesuai kehendaknya. Anak sudah membawa garis-garis dan coretannya masing-masing. Tugas guru adalah menebalkan garis yang baik-baik dan membiarkan garis yang tidak baik agar tidak terlihat. Guru menuntun anak agar menampakkan potensinya menjadi nyata, sekaligus meminimalisasi sifat atau tabiat buruknya. Berikut juga terkait dengan budi pekerti, bahwa budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Pendidikan itu adalah benih-benih kebudayaan yang dapat mengantarkan murid pada budi pekerti, olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemampuan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, efektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Pemikiran Ki Hajar Dewantara juga berhamba pada anak. Pendidikan yang berhamba atau berpihak pada anak, yakni pendidikan harusnya berpusat pada peserta didik, yakni peserta didik bukan dilihat sebagai objek, namun dijadikan sebagai subjek. Berikan mereka kesempatan atau fasilitas mereka dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Ini berarti pendidikan yang mengutamakan anak berpusat harus pada anak dan memuliakan anak. Pendidikan dilakukan untuk satu-satunya tujuan, yaitu membuat anak menjadi selamat dan bahagia. Pendidikan yang menghamba pada anak menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu. Dan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun habit anak menjadi pembelajar sejati, selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, dan suka dan senang membaca. Trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa guru itu harus ingarso sung tulodo. Ketika guru berada di depan, seorang guru harus memberi teladan atau contoh dengan tindakan yang baik. Ing madyo mangun karso. Pada saat di antara peserta didik, guru harus menciptakan prakarsa dan ide dan membangun kemampuan. Yang ketiga, tuturi handayani. Dari belakang seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar bahwa tujuan pendidikan adalah memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Oleh sebab itu, pendidik menuntun anak pada kehidupan yang selaras dengan alam dan masyarakat. Untuk keberhasilan tujuan pendidikan, maka menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab keluarga dan masyarakat yang dikenal dengan Tri Sentra Pendidikan. Tri Sentra Pendidikan yaitu suatu pelaksanaan pendidikan yang dilakukan bersama-sama oleh keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk membentuk manusia yang unggul, berbudi pekerti, dan cerdas. Dimulai pendidikan dari rumah sebagai fondasi pertama dan utama, selanjutnya pendidikan yang dilaksanakan di sekolah dan lingkungan masyarakat yang kondusif. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.